Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Senin tanggal 12 Mei 2025 berjudul Kita Ini Debu. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan, anugerah dan kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh mendapati isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 22, mari kita renungkan beberapa pertanyaan refleksi berikut. Mengapa Daud mengajak jiwa kita harus memuji Tuhan? Seperti tertulis di ayat 1 sampai 12. Dan siapakah kita di hadapan Allah? Seperti tertulis di ayat 13 sampai 16. Lalu apa janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan? Seperti tertulis di ayat 17 sampai 22. Sobat WB, Allah kita tahu bahwa kita rapuh, seperti tertulis di Mazmur 103 ayat 14, dan bahwa hidup kita singkat, seperti tertulis di ayat 15 sampai 16. Sobat WB, bacaan hari ini mengingatkan kita tentang kerapuhan manusia. Kita adalah makhluk yang lemah dan tidak abadi, makhluk yang terbatas dan rapuh dan tidak mampu hidup tanpa pertolongan Tuhan. Dia sendiri tahu apa kita.
Nas ini menekankan bahwa Allah tidak hanya mengetahui, tetapi Dia juga memahami setiap pribadi, keunikan, badai, atau perjuangan hidup setiap orang. Sobat WB, dalam keterbatasan, ketidakmampuan kita, apakah kita merasa putus asa, bersungut-sungut, dan tidak dapat mengucap syukur? Kebenaran ini mengingatkan kita, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti tertulis di Mazmur 103 ayat 17a terjemahan baru. Namun, ketika kita membandingkan kasih-Nya yang kekal dengan hidup kita yang singkat, kita perlu menyadari bahwa kasih Allah hanya dapat dialami dan dipahami bagi mereka yang hidup takut akan Dia. Sobat WB, ingatlah dan renungkanlah kasih Allah yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita yang semestinya binasa namun beroleh hidup kekal. Dia yang telah memberikan kita berkat-berkat-Nya, kebaikan, pertolongan, dan penyertaan-Nya hingga sampai saat ini. Untuk itu, bersyukurlah dan biarlah segenap jiwamu memuji Tuhan. Sobat WB, sebelum kita membagikan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, kasih setiamu Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus hidup kami. Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan, kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam takut akan Engkau. Kami rindu kehidupan kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak mampu sendiri, kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 17a terjemahan baru.